judulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya itu How Japan Influenced Me in Three Chapter. Makanya di sini aku mau coba kasih gambaran dulu dari tiga chapter ini tuh sebenarnya pengalaman aku di Jepang sampai apa yang menginfluence dari karir aku saat ini gitu sampai sekarang aku jadi UI designer. Di chapter pertama ini yaitu visiting. Nah, dari pertama kali saya ke Jepang itu impresi pertama itu ada beberapa hal yang membuat saya kagum gitu dengan Jepang. Kalau saya lihat itu rapih dan bersih sih. Kalau misalkan dibandingkan dengan Jakarta ya mungkin ada titik-titik yang kurang lebih sama ya kebersihannya, tapi ini merata banget gitu dari keteraturannya masyarakatnya gitu. Sama juga ya di beberapa tempat kayak stasiun ataupun kota-kotanya juga sangat rapi. Nah, kemudian yang kedua adalah arsitekturnya gitu. Kalau arsitekturnya Jepang tuh udah pasti udah tahu ya beberapa historical buildingnya itu memang ya sama sih di Indonesia kita punya gitu kayak Candi Borobudur gitu. Makanya saya lebih kagum dengan arsitektur bangunan-bangunan modernnya gitu. Aku juga yang saya kagum itu dari fashion dan lifestyle-nya gitu. Mungkin kalau kita lihat di sini ada cosplay ya gitu, dan di sana saya ngelihat itu bukan kayak ada event atau occasion tertentu aja, itu kayak daily life-nya mereka ya kayak gitu bajunya, dan juga kayaknya nggak cuma anak muda doang, bahkan orang tua ataupun semua umur deh lapisannya kayak itu udah kayak nggak ada gap gitu, ini kelihatannya anak muda atau ini anak orang tua orang yang lebih tua gitu secara fashion style-nya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga udah sering lihat ya Kanji, apalagi teman-teman desainer di sini kayaknya mungkin relate ya. Kalau misalnya saya juga ngedesain gitu, kalau di satu visual itu kita nambahin satu elemen visual ada kanjinya itu kayak kenapa jadi bagus gitu loh. Kayak misalkan kayak bikin baju kayak tulisan kanji aja itu kayak keren banget gitu, ada estetiknya gitu. Pengalaman saya di Jepang tuh apa sih experience yang menurut saya tuh keinget sampai sekarang gitu kan. Gimana interaksi saya sama environment atau ambience ataupun produknya Jepang itu banyak yang baru saya temuin gitu. Di sana saya nemuin pertama kali pintu otomatis, bukan nemuin pertama kali ya, tapi maksudnya pintu otomatis ini saya baru tahu kalau ini dipencet gitu, dan itu benar-benar pertama kali saya tahu pas di Jepang gitu. Pintu ini saya di semua toko di pinggir jalan ataupun beberapa bangunan yang ada di Jepang itu kayaknya udah aplikasiin ini gitu loh. Jadi kayak merata aja gitu, kayak waktu Suica gitu ya, waktu saya di Tokyo itu kan memang keretanya Tokyo itu banyak banget gitu kan, jalurnya tuh padat banget gitu. Nah, itu saya pas beli kartu Suica itu kayaknya pengalamannya beda aja gitu. Dulu kan Suica itu mungkin kayak imani ya di sini ya. Jadi kayak bisa buat bayar bus juga ataupun kayak beli makanan. Nah, itu menurut saya tuh kayak fungsionalnya keren banget sih kartu Suica itu. Terus juga kalau ngeliat dari segi visual tuh ngeliat scene Jepang itu kayaknya selain visual tapi kayak konseptual juga gitu loh, kayak nilai estetisnya diperhatiin di beberapa scene yang umum, yang general pun yang di publik itu kayaknya mungkin karena kanjinya itu juga jadi mempengaruhi nilai estetisnya juga yang buat. Nah, terus juga ada billboardnya Jepang itu sangat padat banget ya, mungkin karena dipengaruhi sama bangunan-bangunan yang lumayan padat gitu di Jepang tuh pembangunannya. Jadi kayak di jalanan itu semuanya banyak publikasi kayak promosi brand ataupun komunikasi yang saya juga nggak ngerti itu ngomong apa, ada secara brand ataupun dari government-nya gitu kan. Itu banyak banget. Nah, kalau teman-teman pernah nonton atau mainin game tuh Cyberpunk atau film sci-fi lah ya. Ya inilah saya merasakan gimana caranya kalau pas malam itu ngeliat billboard ini kayak berada di dunia sci-fi gitu. Vending machine ini udah banyak, dan di Taron juga pun itu kayak memperhatikan desainnya juga gitu, kayak cuma nggak ditaruh aja, kayak ada yang buat ada mock-up, ada ilustrasinya pun. Ini kalau saya kasih contoh itu mengikuti si ambience-nya, kayak si background-nya itu gedungnya kuning, kayaknya di set itu warna vending machine-nya kuning gitu. Kemudian saya juga nemuin beberapa kotak pos. Nah, Jepang itu masih banyak menggunakan kotak pos atau enggak, tapi mungkin masih ya, karena memang masih banyak gitu. Kayak teman-teman juga lihat kalau di film kan ada identifikasi kotak pos yang warna merah gitu loh di anime ataupun di film-film Jepang gitu kan. Nah, itu saya temuin bener-bener ngeliat, wah itu keren banget sih si kotak posnya itu. Akhirnya ada curiosity buat ngeliat ini kok gimana sih Jepang bisa bagus banget sampai kayak gini gitu. Sebenarnya ada 9 sih, kalau bisa dibilang ada 9 estetik prinsipalnya di Jepang gitu kan. Cuma ini saya ngambil 7 karena memang ini relate apa yang udah saya rasain di waktu ke Jepang itu. Nah, mungkin saya awali dengan Shibumi. Kalau di sini dia itu estetik, elegan, minimalis. Nah, kalau saya coba pelajari ini, si Shibumi ini ternyata dia itu fokus ke kalau misalkan di analogikan tuh kalau lagi bikin kue, fokus pada kuenya rasanya, baru tampilannya gitu loh. Makanya Shibumi ini bisa dibilang konseptual dengan cara yang elegan gitu loh. Sisi bumi prinsip yang memang gimana caranya si UX, kalau bisa dibilang ada produk itu UX itu dimaksimalkan dengan dibalut dengan interface yang menarik gitu loh. Kemudian ada Kanso ini simple, jadi kayak membuang sesuatu yang gangguan atau tidak diperlukan gitu loh. Kalau misalnya ditarik juga, kalau dianalogin di produknya di Indonesia gitu ya, kayak si Gojek lah,
kalau nggak salah 2016-2015 gitu juga ya. Kayak kan itu masih fokus transportasi gitu kan. Jadi kayak saat kita buka Gojek, kita langsung diarahin nih mau kemana gitu. Jadi prinsipnya Kanso itu gitu, menghilangkan sesuatu yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi kayak fokus ke poin utamanya gitu. Kemudian kalau di Shenzhen ini alami atau natural gitu. Kalau saya analogikan jadi kayak button home itu sebentuknya itu adalah identikal atau mental user itu udah tahu ini rumah gitu, bentuknya kayak rumah, tidak perlu diberikan informasi yang berlebihan kayak misalkan di crafting lebih banyak gitu, kayak di detailing lagi kayak gitu, tapi malah bikin informasinya itu jadi kayak bias gitu. Makanya si Zen itu kayak membuat sesuatu yang lebih alamiah aja gitu, jadi orang bisa mengerti gitu makna utamanya gitu. Kemudian ada Datsuzoku ini yang saya pakai sampai sekarang gitu, karena di Datsuzoku ini pasti kan teman-teman juga kalau lagi kerja udah stressful gitu dengan nggak dapat ide atau apapun itu ya, kerjanya udah lumayan stress banget. Ini si Datsuzoku ini adalah breaking habit gitu, kayak coba relax dulu lah, kayak refreshing dulu. Kemudian ada Yugen. Yugen itu bisa diartikan deep dan misterius gitu. Si Yugen ini saya coba memahami ini dari bisa banyak banget nih dalam beragam konteks gitu. Kalau misalnya kita artikan gitu. Makanya Yugen itu pada dasarnya adalah sesuatu pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah, seperti itu. Kalau misalkan saya ambil contohnya ke dalam satu bidang gitu, kayak misalkan fotografi, si fotografer itu misalkan ada satu gedung, dia tidak mengambil seluruh keutuhan suatu gedung, tapi satu bentuk atau shape gitu yang bisa membuat makna gedung itu lebih dalam gitu. Kalau Yugen itu ya baca itu showing more by showing less gitu. Jadi memelihatkan sesuatu yang bisa maknanya bisa banyak dengan tanpa memperlihatkan keutuhan satu bentuknya itu kayak gitu. Ya, mungkin saya itu ini yang erat banget sama Zen kalau saya baca gitu. Karena ketidakteraturan dan simetri ini tidak teratur atau tidak simetris lah ya. Bisa dianalogikan dengan si brushnya Jepang gitu, saat membuat lingkaran itu tidak perfect dengan lingkaran gitu, tapi menyisakan kayak guratan-guratan sisanya itu. Nah, Fukinsei ini adalah si tidak sempurna itu adalah keseimbangan yang bisa dibilang si zennya itu yang jadi point of interestnya gitu. Kemudian yang terakhir ada Seijaku. Seijaku itu kalau tadi Datsuzoku itu dia kita break rutin. Nah, si Jaku ini saat kita berada di misalkan ini foto saya masuk Tefatski gitu, energi energi saya dapat itu kayak wow gitu. Nah, itu kayak merinding, kayak mungkin yang kayak bulu-bulu. Nah, itu adalah si prinsip si Seijaku itu gitu, kayak buat konsep saat kita masuk ke dalam suatu tempat atau objek gitu ya. Nah, itu kita Oke, kalau kayak produk mungkin bisa kita pakai, wow keren banget. Nah, itu mungkin si prinsipnya Seijaku gitu. Masuk ke chapter 2 yaitu ke creativity. Saya mau lihat proses dari karir saya gitu loh, dari awal sampai saya sekarang jadi UI designer di Telkom. Kemudian story dari kerjaan saya dulu saat lulus di UNJ itu pernah jadi web designer saat pertama kali, terus jadi social media designer juga, sempat jadi graphic designer, art director sebelum menjadi UI designer. Kenapa sih saya berani buat switching karir dari karir PT itu dari tadinya dari advertising ke digital product gitu. Karena memang menurut saya tuh advertising dan digital product ini kayak ada benang merahnya sebenarnya gitu. Kalau tadinya saya di iklan itu sebagai director itu membuat satu komunikasi si produknya ini atau si produknya ini kita buat komunikasi ke usernya, biar usernya itu aware secara mungkin gimana cara dia mau pakai dengan ngetes emosionalnya dia biar relate sama dia gitu, atau problemnya dia yang ada gitu. Makanya sebenarnya ini seperti sequencing sih, saat kita lihat perspektif itu mengkomunikasikan si brandnya, dan nanti di editorial produk itu apakah komunikasi yang sudah diberikan itu sesuai dengan kebutuhan si user saat menggunakan produk ini. Nah, makanya itulah yang si advertising dan digital produk ini menurut saya itu menjadi materi yang buat saya sebagai UI designer itu nggak cuma ngelihat dari sisi visual aja gitu. Di saat mendesain produk ini saya juga jadi tahu gitu kayak proposition brand ini apa gitu, gimana cara komunikasi si produknya ini atau tone of voice-nya gitu, kayak gimana sih ngomong ke usernya gitu loh. Di chapter 2 itulah gambaran singkat dari perjalanan karir saya sampai sekarang gitu. Chapter yang ketiga saya coba mengangkat tentang sustainability gitu. Dari apa yang sudah saya rasakan di Jepang atau interaksi dengan produk di Jepang atau environment di Jepang dengan apa yang saya karir saya title saya sebagai UI designer sekarang ini, itu yang membentuk saya untuk mempertahankan dari filosofinya, itu yang membentuk saya untuk dalam proses pekerjaan saya gitu. Pengalaman saya di Jepang gitu loh, dengan apa yang saya bekerja di Telkom, ini ada benang merahnya gitu loh, dan saya merasakan interaction design ini menarik untuk saya dalamin gitu loh. Nah, interaction design ini kalau katanya John Kolko dari bukunya Author of Talks ini, ya interaction design itu adalah dialog orang dengan si produknya gitu. Kalau misalnya dalam kerja saat ini ya interaction design itu adalah dialog antara si user dengan produknya gitu, dengan ada elemen dari visual, ada
ada suara. Ternyata memang interaction designer itu adalah part of UX gitu kan, karena memang kalau bisa dibilang overlapnya itu sangat ya, UX itu adalah umbrellanya gitu, karena overlap si UX dengan UX itu sangat besar gitu, karena kan memang si UX ini kan meng-create atau membuat ngedesain suatu pengalaman pengguna pada produknya. Nah kalau si XD ini adalah si interaksinya gitu. Jadi di beberapa pengalaman itu ada interaksi yang mana di desainer itu untuk mendapatkan pengalaman yang komprehensif kayak gitu sih. Menurut dari Interaction Design Foundation itu juga ada 5 dimensi gitu yang define oleh si Glenn Crampton Smith sama si Kevin Silver ini. Dimensi pertama itu mungkin kalau bisa dilihat dari contohnya itu kayak button sub itu ada call to action kali ya, submit. Nah itu adalah si dimensi pertama yang membantu untuk user itu untuk achieve goals atau objektifnya si user dalam menggunakan produk ini gitu kan. Nah dimensi kedua adalah visual representasi. Mungkin dari visual representasi shapingnya si buttonnya, misalkan warna primary-nya ataupun bentuknya ini udah di-identify secara mentalnya si user tuh bahwa ini button untuk ngeklik gitu, untuk melakukan action lanjutannya gitu. Untuk dimensi ketiga itu ada physical object atau space. Ini sih sebenarnya lebih ke mediumnya, gimana caranya si user itu berinteraksi dengan produknya ini. Makanya medium ini kayak misalkan menggunakan mouse di laptop ataupun menggunakan jari di mobile. Nah, dimensi keempat itu maksudnya mungkin ke animasi ya. Jadi saat dia ada melakukan action, feedback si produknya itu memberikan informasi yang lebih jelas itu dengan animasi. Dan dimensi kelima itu si behavior, yaitu berkaitan dengan dari semua dimensi yang ada sebelumnya gitu kan. Jadi kayak misalkan informasi balikan dari apa yang action si user udah lakukan, si produk ini memberikan informasi bahwa semuanya ini berjalan. Kemudian gimana sih implementasi si interaction design itu? Kita pastikan kalau misalnya tahap framework di proses designing itu juga kan ada prototyping. Nah inilah aplikasi gimana cara si interaction design ini bisa kita coba validasi gitu, apakah sudah menjawab goals-nya atau menjawab masalahnya gitu. Makanya experience itu kita bisa lihat dalam prototyping ini, gimana sih user berinteraksi dengan produk gitu. Nah ini juga ada mungkin teman-teman udah tahu ya, ada digital dan analog. Nah ini juga membantu saya saat handover ke tim development gitu. Dari saya explore dari prototypingnya Figma. Nah itu saya juga belajar tentang micro interaction gitu loh. Itu sebenarnya partnya dari interaksi desain itu, tapi ini mungkin lebih ke animasinya ya, gimana caranya micro interaction ini memberikan impact yang meaningful. Jadi user tuh kayak berasa ada experience yang lebih gitu loh dari si micro interaksi ini saat dia berinteraksi dengan produk itu. Micro interaksi juga itu membuat pengalaman yang beda sih kalau saya lihat. Misalkan kalau teman lihat juga di sini contohnya kayak ada experience kalau misalnya teman-teman lagi nunggu itu kayak punya, kalau misalkan lagi waiting gitu atau loading gitu, ada animasinya jadi kayak ada interest lain gitu yang buat pengalamannya jadi beda ya. Dari 3 bab ini yang jadi influence saya gitu kan, dari apa yang saya udah rasain di Jepang, dari apa yang saya sudah alami di Jepang ini, yang influence saya itu ya dari segi desain itu buat jadi inspirasi saya gitu loh, inspirasi untuk membuat satu visual misalnya. Nah kemudian kalau dari segi experience itu bisa jadi benchmarking gitu, benchmarking saya saat membuat create satu produk gitu dari apa yang sudah rasakan di Jepang itu, yang bikin saya bisa sampai ingat sampai sekarang gitu, pengalamannya yang menarik. Nah itu yang coba saya bawa ke proses dalam desain saya saat ini gitu. Nah kemudian filosofi yang tadi yang kita bahas tadi, saya jelaskan tadi itu jadi satu basic atau fundamental yang menurut saya itu jadi bahan saya untuk dalam membuat si proses saya berkarya juga sih. Konteksnya dari materi ini sebenarnya saya mencoba mengkaitkan apa yang sudah saya rasakan di Jepang, saya mencoba share ke teman-teman dengan menarik ke aktivitas saya sekarang. Mungkin itu teman-teman semuanya. Thank you, arigatou gozaimasu, udah mau datang sempat untuk dengerin sharing saya.